Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atidam Azhari, NRP 36, kelas 2 SPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah saya buat tentang pengukuran terhadap viskositas. Viskositas adalah ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Viskositas disebut juga kekentalan. Oleh karena itu, fluida yang tipis memiliki nilai viskositas yang lebih rendah daripada fluida yang lebih kental. Nilai viskositas suatu fluida dapat diukur menggunakan alat ukur yang bernama viskometer. Viskometer ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada viskometer Oswald, yang kedua ada viskometer Hopler, yang ketiga ada viskometer Cone and Plate. Ini adalah gambar dari viskometer, bisa kita lihat sendiri. Yang selanjutnya yaitu sensor cahaya LDR atau Light Dependence Resistor. LDR ini merupakan sebuah sensor yang mengkonversi intensitas cahaya menjadi nilai resistansi. Sensor ini, nilai resistansinya ini sangat bergantung pada intensitas cahaya. Jadi semakin banyak cahaya yang mengenai sensornya, maka akan semakin turun nilai resistansinya. Dan sebaliknya, jika semakin sedikit cahaya yang mengenai sensor, maka nilai hambatannya akan semakin membesar. Sehingga arus listrik yang mengalir akan terbatas. Selanjutnya ada prinsip kerja LDR. LDR ini merupakan sebuah komponen yang terbuat dari bahan kandium sulfit yang merupakan sebuah semikonduktor dengan resistansi tinggi. Jika cahaya mengenai sensor LDR pada suatu frekuensi yang mencukupi, maka foton di dalamnya akan diserap oleh semikonduktor, sehingga membuat elektron berikatan memiliki cukup energi untuk berpindah ke pita konduksi. Dengan adanya elektron bebas, akan membuat bahan menjadi sebuah pengantar listrik, sehingga dihasilkan nilai resistansi yang kecil. Sehingga dapat disimpulkan, jika nilai resistansi akan mengecil, jika intensitas cahaya yang mengenai LDR meningkat. LDR pada percobaan kali ini digunakan sebagai sensor untuk menentukan, memulai dan menghentikan perhitungan waktu. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik LDR. Dimulai dari tegangan maksimum DC-nya 150 volt, konsumsi arus maksimum 100 mW, tingkatan resistansi 10 ohm sampai dengan 100.000 ohm, puncak spektral 500 nanometer, waktu respon sensor kurang lebih 20 milisecond sampai 30 milisecond. Sedangkan suhu operasi sensor dimulai dari minus 30 Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Yang selanjutnya ini adalah rangkaian dari Arduino LDR dengan keterangan pemasang kaki sensor LDR boleh terbalik atau bebas. Kaki satu LDR ditancapkan ke 5 volt Arduino, sedangkan kaki yang kedua ditancapkan ke pin A1 Arduino. Kemudian dihubungkan dengan resistor 10.000 ohm dan GND. Kaki negatif LED ditancapkan ke DND.
Kemudian kaki plus LED-nya dihubungkan ke resistor 220 ohm dan pin ke-6 dari Arduino. Ini adalah blok diagram sistem pengukuran dari LDR yang saya gunakan. Di sini dimulai dari LDR1 dan LDR2. Satunya lagi, dari intensitas cahaya di nilai resistansi menuju ke komparator. Di sini komparator akan mengeluarkan keluaran berupa tegangan yang berbeda antara LDR1 dengan LDR yang satunya. Kemudian disimpan pada microcontroller yang kemudian akan dimasukkan ke dalam RS232 yang kemudian masuk ke dalam desktop dari kita sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Oke, selanjutnya saya mungkin admin minta tolong ditampilin PPT selanjutnya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Faida dari D4 Sistem Pembangkit Energi kelas 1B. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasannya Adnil tadi mengenai viscosity. Nah, tadi yang di slide sebelumnya tadi menjelaskan tentang sensor LDR. Nah, ini yang saya ambil yang selanjutnya yaitu sensor terus lagi. Nah, di sini yang saya ambil yaitu viscometer menggunakan water flow sensor G1/2. Bisa di next. Nah, water flow sensor ini terdiri dari tubuh katup 2 polinom, rotor air, dan sensor Hall effect. Nah, ketika air mengalir melalui gulungan rotor, terjadi kecepatan perubahan dengan tingkat yang berbeda aliran, di mana sesuai sensor Hall effect, output berupa sinyal pulsa. Nah, di sini kelebihan dari sensor water flow sensor ini adalah hanya membutuhkan satu sinyal selain jalur 5 volt DC dan ground. Bisa di next lagi. Nah, untuk spesifikasi atau karakteristik dari water flow sensor ini adalah yang pertama, dia bekerja pada tegangan 5 volt
DC 24 volt DC. Terus arus maksimum saat ini yaitu 15 miliampere atau setara dengan 5 volt DC. Terus berat sensornya ini 43 gram. Terus tingkat aliran rentang tingkat alirannya yaitu 0,5 sampai 60 liter per menit. Terus untuk suhunya, suhu pengoperasiannya 0 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Nah, untuk operasi kelembapannya yaitu 35% sampai 90%. Sedangkan untuk tekanan bawah 1,75 MPa. Terus untuk temperaturnya, setor temperaturnya itu minus 25 derajat sampai 80 derajat. Terus store humidity-nya itu 25% sampai 90%. Bisa di next. Nah, kerja dari water flow sensor ini yaitu dengan memanfaatkan fenomena efek Hall. Terus efek Hall ini didasarkan pada efek medan listrik tripolinom terhadap partikel bermuatan yang bergerak. Nah, ketika ada arus listrik yang mengalir pada device efek Hall yang ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus arus listrik, pergerakan pembawa muatan ini akan berada satu sisi dan menghasilkan medan listrik. Selanjutnya, medan listrik ini terus membesar hingga gaya Lorentz yang bekerja pada partikel menjadi nol. Setelah itu, terdapat perbedaan potensial antara kedua sisi device tersebut, yang mana perbedaan potensial ini disebut sebagai potensial Hall. Nah, potensial Hall ini sebanding dengan medan magnet dan arus listrik yang melalui device. Next. Terus setelah itu dilakukan proses pengkonversian yang berlangsung dalam sensor, di mana fluida yang mengalir pada sensor ini mengakibatkan kincir pada sensor berputar. Putaran pada kincir ini akan menimbulkan medan magnet pada kumparan yang terdapat pada water flow sensor. Nah, medan magnet tersebut akan dikonversikan oleh efek Hall menjadi pulsa. Terus proses pengkonversian ini berlangsung dalam sensor. Oh, ini double ya. Oke, next Admil. Nah, untuk rangkaian Arduino water flow sensor G1/2 ini dia memiliki 3 kaki sama seperti yang sensor kurang lebih sama seperti sensor LDR tadi. Bisa di next. Nah, ini ada blok diagram sistem pengukuran dari viskometer water flow sensor. Yang pertama ini fluida atau air yang ingin diukur viskositasnya, dia itu ditaruh di sebuah wadah itu, terus akan dibaca oleh water flow sensor. Kemudian dari water flow sensor ini timbul medan magnet yang mana di efek Hall ini akan diproses, terus dia akan dikeluarkan dalam bentuk sinyal atau pulsa. Nah, sinyal atau pulsa ini kan masih dalam bentuk analog, terus dia masuk ke ADC, di mana ADC ini mengubah sinyal analog menjadi digital. Selanjutnya disimpan di microcontroller 8535 dan kemudian akan ditampilkan di LCD dalam bentuk measure viscosity dalam bentuk data. Nah, mungkin itu penjelasan dari viskometer menggunakan water flow sensor G1/2. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Zain. Terima kasih. Next, ya, next.
Baik, perkenalkan nama saya Zainatun Nasiro dari D4 Sistem Pembangkit Energi kelas 2. Untuk selanjutnya saya akan membahas sensor efek Hall UGN 3503. Next. Ya. Next. Okay. Next. Next. Baik. Sensor efek Hall UGN 3503 adalah sensor medan magnet yang bekerja dengan prinsip efek Hall. Sensor efek Hall terbuat dari silikon dan 2 buah elektroda. Ketika tidak ada medan magnet yang mempengaruhi sensor, maka elektroda tersebut akan dialiri arus yang mengakibatkan elektroda seimbang dan menyebabkan tegangan keluar bernilai 0 volt dan sebaliknya. Next. Next, Neil. Untuk karakteristik sensor efek Hall, sensor ini memberikan respon apabila dipengaruhi oleh medan magnet. Pengaruh medan magnet akan memberikan efek pada tegangan keluaran yang dihasilkan oleh sensor. Magnet yang digunakan adalah magnet batang, di mana kutub yang mengarah ke sensor adalah kutub utara. Kutub utara akan menghasilkan nilai tegangan keluaran yang berbanding terbalik dengan nilai medan magnet yang mempengaruhi sensor tersebut. Next, Neil. Untuk prinsip kerja sensor ini adalah menggunakan gaya Lorentz. Gaya Lorentz yaitu gaya yang bekerja karena adanya muatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Sensor dipasang berhadapan dengan medan magnet dan memiliki nilai medan magnet yang berbanding terbalik dengan besar tegangan keluaran yang dihasilkan pada sensor. Hal ini dikarenakan medan magnet yang dipasang ke arah sensor merupakan kutub utara yang merupakan kutub polaritas negatif. Ketika bola besi belum dijatuhkan, tegangan keluaran sensor masih bernilai kecil, yang mana berarti medan magnet yang terukur bernilai maksimum. Sedangkan ketika bola besi dijatuhkan dan melewati sensor, maka nilai tegangan keluaran pada sensor akan berubah menjadi lebih besar dan mengalami peningkatan seiring menurunnya nilai medan magnet. Peningkatan nilai tegangan keluaran ini menjadi tanda bagi microcontroller untuk mengaktifkan timer atau timernya on, hingga pada akhirnya bola besi melewati sensor kedua di bagian bawah dan microcontroller menonaktifkan timer menjadi off. Waktu yang dicatat timer pada microcontroller dari on sampai off ini akan diolah oleh microcontroller sehingga dihasilkan nilai viskositas yang ditampilkan pada display LCD. Untuk persamaan gaya Lorentz yaitu F kali Q V kali B, yang mana F merupakan gaya Lorentz dengan satuan N, Q muatan listrik dengan satuan Coulomb, V kecepatan muatan dengan satuan M/S, dan B medan magnet dengan satuan Tesla. Berikut ini merupakan gambar dari prinsip kerja sensor UGN 3503. Next. Ini merupakan gambar dari rangkaian Arduino sensor UGN 3503. Next. Ini deskripsi dari rangkaian Arduino sensor, yaitu menggunakan microcontroller Atmega 328 dengan operasi voltage 5 volt, input voltage 7 sampai 12 volt, input voltage 6 sampai 20 volt, I/O 14 pin, arus 50 mA, flash memori 32 KB, leader 2 KB, EEPROM 1 KB, dan kecepatan 16 MHz. Next, Neil. Ya, berikut ini merupakan diagram block system dari viskometer, rancangan viskometer menggunakan sensor UGN 3503. Next. Dan ini merupakan diagram block sistem pengukuran yang mana dari nilai viskositas kemudian diolah di sensor efek Hall UGN 3503, kemudian diolah oleh microcontroller, dan terakhir
terdapat display di LCD yang menunjukkan nilai viskositas yang telah terukur. Ya. Efek Hall merupakan efek yang mana diterapkan pada sensor ini. Efek Hall merupakan peristiwa berbeloknya muatan pada keping logam yang berada dalam medan magnet. Pembelokan aliran muatan ini mengakibatkan terjadinya beda potensial di antara sisi keping yang disebut potensial Hall. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sensor, bermacam-macam sensor dari viskometer. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.